Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmatul Aprilia Fitriani, NIM 195231152 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dan praktek manajemen wakaf. Pengertian wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sejarah wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan ke-7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Safiyah, Dalal, Barkoh, dan kebun lainnya. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang paling populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah. Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang yang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan biaya siswa untuk para siswa dan mahasiswa. Pada masa dinasti Umayyah, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Hor al-Hadrami. Pada masa Khalifah Hasyim bin Abdul Malik, ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan di administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak kekayaan, intelektual atau haki, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Macam-macam wakaf. Wakaf berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama, wakaf sosial atau wakaf untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum. Kemudian wakaf keluarga atau zuri, artinya jika tujuan wakaf adalah untuk kepentingan wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, dan tua ataupun muda. Kemudian wakaf gabungan atau musytarak, yaitu tujuan wakaf masyarakat umum dan keluarga bersama-sama.
Kemudian yang selanjutnya, wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi menjadi dua macam. Wakaf abadi, yaitu bersifat tetap seperti tanah yang ditetapkan sebagai wakaf yang tetap dan produktif, atau tanah, bangunan yang tidak dapat bergerak, dan sebagian dari hasil wakaf tersebut apabila dibagikan menurut peruntukannya, sisanya adalah biaya pemeliharaan wakaf dan penggantian kerugian. Kemudian yang kedua, wakaf sementara, yaitu wakaf yang berupa barang mudah rusak saat digunakan dan tidak ada syarat untuk mengganti bagian yang rusak tersebut. Wakaf sementara juga bisa disebabkan oleh keinginan wakif untuk menetapkan batas waktu ketika mewakafkan sesuatu barang. Kemudian, wakaf berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf langsung, merupakan wakaf digunakan untuk produk utama untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran, serta rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Kemudian wakaf produktif, yaitu wakaf yang hasil utamanya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf merupakan tata cara menjalankan wakaf secara berurutan sesuai dengan syarat-syarat. Bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak dianggap sah. Kemudian syarat wakaf. A. Wakif merupakan orang yang memberikan wakaf. Seorang wakif harus merdeka, berakal sehat, balik atau dewasa, dan tidak berada di bawah pengampauan hukum. Kemudian B. Harta mauquf. Harta mauquf di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal dan berwujud nyata. Kemudian ma'quf alaih merupakan penerima harta wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf ini harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, serta mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. Kemudian D. Sikhat merupakan akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara langsung saat itu juga. Tidak terbatas waktu, tidak diikuti syarat batil, dan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi dari umat untuk wakaf, yaitu dengan memproduktifkan hasil donasi wakaf tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Donasi ini berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, antara lain uang, emas atau logam mulia, tanah, dan bangunan. Keuntungan wakaf produktif inilah yang menjadi satu sumber dana untuk pembiayaan umat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kemudian menurut Rizky tahun 2018, dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat beberapa asas yang ditetapkan terhadap pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, asas keabadian manfaat. 2. Asas pertanggungjawaban. 3. Asas profesional manajemen. 4. Asas keadilan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.